LK 1.5 lembar kerja belajar mandiri. Modul 5 bagian profesional. Dengan judul modul pembelajaran pendidikan jasmani dengan berbasis ICT dan penerapan prinsip teknologikal dan pedagogikal and content knowledge atau TPACK. Judul kegiatan belajar atau KB. 1. Pembelajaran intrakurikuler pendidikan jasmani berbasis ICT dan TPACK serta pembinaan ekstrakurikuler di sekolah. 2. Sumber belajar pendidikan jasmani berbasis ICT dan TPACK. 3. Kelebihan dan kelemahan sumber belajar pendidikan jasmani berbasis ICT dan TPACK. 4. Sumber belajar pendidikan jasmani berbasis ICT dan TPACK. Garis besar materi yang dipelajari KB 1. Pembelajaran intrakurikuler penjas berbasis ICT dan TPACK. Poinnya, pembelajaran intrakurikuler penjas berbasis ICT dan TPACK. Pembelajaran berbasis ICT adalah pembelajaran yang berasaskan konsep pembelajaran komputer dan multimedia. Kategori ICT, penggunaan ICT sebaiknya dalam kategori one laptop for all student, one student, one laptop, dan one laptop for 4 student. Selanjutnya, penggunaan ICT bersifat one laptop for all student digunakan pada saat guru memberikan konsep dasar yang harus dikuasai siswa secara menyeluruh. Selanjutnya, sampai ke bawah ya teman-teman. Kemudian ada media pembelajaran. Media visual, yaitu gambar, foto, grafik, diagram, bagan. Media audial, media yang mampu menyajikan dalam bentuk suara seperti radio, tape recorder, laboratorium bahasa, player MP3, project still media, kemudian project motion media. Multimedia pembelajaran, multimedia presentasi, multimedia pembelajaran mandiri, seperti Mode, Manhattan Visual Class, Clarolin, Tutor. Kemudian pendekatannya pendekatan saintifik. Pembelajaran tersebut dilakukan secara pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar, kemudian mengkomunikasikan. B. Pembinaan ekstrakurikuler. Fungsi ekstrakurikuler, yang pertama fungsi pengembangan, fungsi sosial, fungsi rekreatif, fungsi persiapan karir. Kemudian ada format ekstrakurikuler, ada individuan, kelompok, klasikal, gabungan, lapangan. Itu untuk KB1. KB2, sumber belajar pendidikan jasmani yang bersifat ICT dan TPACK. Sumber pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jenis-jenis sumber. Ada pesan, orang, bahan, alat, teknik, latar. Kemudian media. Media adalah wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Macam-macam media, ada media auditif, ada media visual, media audio visual. Selanjutnya, prinsip pemilihan penggunaan sumber belajar. Prinsipnya ada tujuan pemilihan, ada karakteristik media pengajaran, ada alternatif pilihan. Dasar pertimbangan pemilihan, objektif, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi. Kualitas terbaik, efektif, dan efisien. Media pembelajaran berbasis CT, pengelolaan berbasis CT, pembelajaran dengan video, pengembangan dan pemanfaatan media sumber belajar. KB3, kelebihan dan kelemahan sumber belajar pendidikan jasmani berbasis ICT dan TPACK. Dampak positifnya, mempercepat arus informasi, mempermudah akses terhadap informasi sebagai media sosial, membantu individu dalam mencari informasi,
Media hiburan mempermudah komunikasi, sharing, dan berbagi file. Memiliki dampak positif dalam dunia pendidikan sebagai lokasi dalam bisnis jual beli, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Itu untuk dampak positif. Dampak negatifnya, ketergantungan, kekejaman, pornografi, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan bermalas-malasan. Itu dampak positif dan negatif dari ICT. Kemudian KB4, sumber belajar pendidikan jasmani berbasis ICT dan TPACK. Pembelajaran berbasis komputer prinsipnya berorientasi pada tujuan, berorientasi pada pembelajaran individual, berorientasi pada pembelajaran mandiri, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Model pembelajaran berbasis komputer. Model real, model tutorial, model simulasi, model instructional game. Sumber belajar dari internet. Internet sebagai sumber belajar. Pembelajaran berbasis website, pembelajaran berbasis blended learning. Materi yang sulit dipahami di modul ini, karakteristik sumber belajar pendidikan jasmani berbasis ICT dan TPACK. Daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi di sini saya kosongkan. Demikian teman-teman untuk modul 5, kita jumpa lagi di modul 6.